Bismillahirrahmanirrahim. Qala malik rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa barakatuh. Ismu sani ma yakhussu dararuhu al-mu'amilah. Adapun bagian yang kedua, bahwasanya bagian yang kedua itu perkara ya khusus yang tertentu apa dararuhu, mara bahayanya, kerusakannya al-mu'amilah akan mu'amilah akan orang yang bermuamalah. Mu'amilah akan orang yang bermuamalah. Fakuluma, bahwasanya setiap perkara yastadiru yang mencoba membahayakan bihi dengan siapa al-mu'amilu, yastadiru yang berusaha membuat kerusakan atau mara bahaya bihi dengan siapa al-mu'amilu, orang yang bermuamalah, fahuwa maka bahwasanya itu zulmun, kezaliman. Wa inamal adlu, dan hanya bahwasanya keadil itu bi alla yadurra, dengan bahwa tidak membahayakan siapa muamil bi akhihi, terhadap saudaranya muamil al-muslimi yang muslim. Wadobitu, dan bahwasanya definisi al-kuli yang bangsa kuli, fihi di dalam adil itu Allah yuhibba, itu bahwa tidak menyukai siapa muamil di akhihi, kepada saudaranya muamil, illa kecuali makan perkara yuhibbu yang mencintai siapa muamil li nafsihi, kepada dirinya muamil, orang yang bermuamalah. Fakuluma, maka bahwasanya setiap perkara umila yang dilakukan apa bihi dengan wasyakko, dan jadi berat apa ma'alih atas muamil, wasakola maksud tafsir, maksudnya berat apa ma'ala qalbihi, atas hatinya muamil. Fayan bagi, maka sepatutnya Allah yu'amila, apa bahwa tidak bermuamalah siapa muamil, wairahu akan selainnya muamil bihi dengan tetapi yang bagi sepatutnya apa yastawiyah, bahwa menyamai indahu di sisi muamil apa dirhamnya muamil, wadirhamu ghairihi wanyata, dan dirhamnya selain muamil. Hadis bahwasanya ini perkara masukir yang disebutkan itu jumlah tuhu itu jumlah tuhu golongannya adil, itu jumlahnya adil. Wama, dan adapun tafsiruhu, dan adapun tafsirnya adil, fa fi arba'ati umurin, maka itu pada 4 beberapa perkara. Al-awalu, bahwasanya yang pertama itu Allah yusnia, bahwa tidak memuji siapa muamil ala silati, atas benda dagangan, atas barang, ala silati atas barang dagangan, bima dengan perkara laisa yang tidak ada apa itu fiha tetap di dalam sil'ah, lianahu karena sesungguhnya memuji itu kadzabun, bohong. Fa'in qabila, maka jika menerima siapa al-mushtari, orang yang membeli, zalika akan sana, atau zalika akan pujian, bahwa maka bahwasanya pujian itu talbisun, tipuan, wazulmun dan kezaliman. Talbisun itu tipuan, wazulmun dan kezaliman. Wa ilam yakbal, dan jika tidak menerima mushtari, orang yang membeli, bahwa maka bahwasanya sana memuji tadi itu kazibun, kebohongan, wa isqatu muruatin, dan menggugurkan menggugurkan kehormatan. Wa amas sana'u, dan adapun bahwasanya pujian ada silati atas barang dagang, bizikir qadri, dengan menyebutkan kira-kiranya, al-maujid yang ada fiha di dalam barang dagangan, min ghairi mubalaghatin, dengan tanpa berlebihan, dari tanpa berlebihan, wa itnabin, dan memanjangkan kalam, fala ba'sa, maka itu tidak mengapa, itu maujud bihi dengan sana, bihi dengan memuji.
Walayan bagi dan tidak sepatutnya apa ya halifa bahwa bersumpah siapa muamil alaiha atas sil'ah, alaiha atas barang dagang albatata sama sekali, albatata sama sekali. Fainahu maka muamil itu ingkana jika ada yang mengambil kaziban itu orang bohong, itu berbohong, fakorja maka telah datang siapa mengambil yang ini dengan sumpah al-ghamus yang palsu, sumpah palsu. Wahia bahwasanya ya sumpah al-ghamus, sumpah yang bohong palsu itu minal kabairi, bagian dari dosa besar. Wa ikana dan jika ada siapa muamil itu sadiqan, orang yang jujur, fakod ja'ala maka sungguh telah menjadikan siapa mu'min Allah akan Allah Ta'ala iradatan li aimanihi terhadap sumpahnya mu'amil. Wakod asa'a maka sungguh telah berbuat jelek siapa mu'amil fihi di dalam ja'ala, fihi dalam ja'ala menjadikan Allah sebagai urdoh. Apa urdoh tuh? Ya tos-tosan, bawa nama Allah itu maksudnya. Ya, urdotan, tes-tesan, ngetes gitu, menjadikan Allah sebagai apa? Ngetes gitu, ngetes sumpah sama Allah tuh ya supaya ngetes aja demi Allah gitu. Bener nih demi Allah nih tes gitu, tes-tesan ngetes. Kenapa? Karena dunia, bahwasanya dunia itu akhas lebih hina min ayyu qasoda, dari bahwa dituju apa tarwijuha, lakunya dunia atau lakunya silah. Bizikir bismillah, dengan menyebut nama Allah, min ghairi diratin, dari tanpa darurat. Wafil khabari, dan di dalam hadis wailun, bahwasanya celaka litajir itu bagi pedagang, min bala wallahi wala wallahi, dari lapat bala iya wallahi demi Allah, wala tidak wallahi demi Allah. Lapat gitu ya demi Allah, enggak demi Allah gitu maksudnya. Wailan, dan celaka, dan bahwasanya celaka lisani bagi orang yang mengerjakan, min godin, dari besok, wa ba'da godin, dan setelah besok. Terus aja besok. Lebih khabari al yaminu, bahwasanya sumpah al kazibatu yang dusta atau sumpah palsu itu munfaqatun, apa itu? Ya. Itu laku atau jadi laku lisilati bari bagang dagang, mumhikotun, dan menghilangkan barokati kepada keberkahan. Jadi itu maksudnya laku barangnya. Dan di sini lil kasbi. Lisilati. Oh iya. Bagi barang dagang, wa mumhikotun, dan menghilangkan bil barokati kepada keberkahan. Di sini taknya lil kasab. Lil kasbi. Ya udah. Sama ya. Pekerjaan. Maksudnya enggak berkah kerjanya. Nah, yang ini bagian yang kedua ya. Bagian yang kedua dari mara bahaya yang khusus kepada muamilnya, orang yang bermuamalahnya, ya, bahasanya orang yang dagang lagi. Setiap perkara yang mana seorang pedagang itu mencoba untuk berbuat madarat atau berbuat keburukan, ya, maka itu termasuk kezaliman. Kenapa? Karena adil itu hanya dengan tidak mencoba memberikan kemadaratan kepada saudaranya yang muslim. Mana dobitnya? Dobit itu pelanggaran itu definisi, apa batasan definisinya di dalam itu apa? Ala yuhibba li akhi lam yuhibbu nafsi, bahwa tidak itu ala yuhibba, tidak mencintai ini mah. Tidak mencintai pedagang atau seseorang kepada saudaranya kecuali kepada perkara yang ia cintai. Misalnya ada layu minunya kayaknya. Hah? Layu minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Kalau hadisnya begitu. Di sini enggak ada. Oh, enggak, beda lagi. Oh, beda lagi ya.
hadis dari Al-Albani. Kirain habis selesai. Ala yuhibba itu bahwa tidak mencintai amil kepada saudaranya kecuali kepada perkara yang ia cintai. Paham nggak? Iya benar. Ya. Itu adil namanya, disebut adil. Tidak mencintai seseorang kepada saudaranya kecuali kepada yang ia cintai. Paham maksudnya? Jadi itu adil ya, adil itu begitu ukurannya. Tidak boleh seorang muslim merugikan muslim yang lain. Tidak boleh seorang muslim, seorang pedagang yang merugikan pembelinya, sedangkan apalagi pembeli itu seorang muslim. Kenapa? Karena harus adil. Adil itu bagaimana? Adil itu mencintai, dia tidak mencintai sesuatu yang terjadi kepada seorang muslim kecuali sesuatu itu ya cintai. Seperti la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu gitu, sama aja. Maksudnya orang Itu adil maksudnya. Adil itu maksudnya kalau seandainya dia yang ditipu, ya dia nggak suka dong. nggak suka. Itu maksudnya. Makanya harusnya begitu. Kalau dia menipu orang lain, maka dia nggak suka. Kalau dia ditipu, gitu loh. Jadi posisinya gitu. Ya. Jadi kalau kita nggak suka ditipu, maka jangan nipu orang, gitu loh maksudnya. Karena nanti balik juga akhirnya. Kadang malah nanti kita ditipu lebih gede nanti. Nah, jadi jangan sampai merugikan orang lain atau orang muslim. Ya. Kenapa? Setiap perkara yang dikerjakan dan berat di hatinya, maka sepatutnya nggak usah bermuamalah dengan dia gitu maksudnya. Kalau berat mah, kalau ragu mah, kalau berat mah, khawatir merugikan dan lain sebagainya, lebih baik nggak usah aja sekalian. Ya. Apalagi misal ada indikasi dia akan merasakan rugi atau akan merasakan keburukan dampak dari yang kita lakukan, yang kita jual. Apa maksudnya? Kalau kadang nggak begitu, kadang yang penting makan jual, mau penjual itu puas atau enggak bodo amat gitu kan. Ada yang begitu. Nah, maka tafsirnya begini tafsirnya. Pertama, tidak boleh seorang pedagang memuji barang dagangannya yang mana justru pujian itu tidak ada pada barang dagang tersebut. Paham nggak? Manis nih, manis gitu. Balikan ya. Iya kan? Ternyata pas dibawa dibeli, dicobain gitu. Ternyata yang dicoba dengan yang dibeli beda. Nah, ini bahaya. Nggak boleh memuji barang dagang yang mana pujian itu tidak ada pada dagangannya. Gitu. Kan, ya ini mah buat pedagang sama. Manis. Manis, kan? Salah. Jambu kristal. Oh bagus ini, barang impor ini. Gitu. Tahunya dari Pasar Senen. Cipadu tahunya. Ya, ya begitulah. Makanya nggak boleh. Ya kenapa? Jadi meskipun pembelinya itu nerima, ya, apabila kalau dia menerima, gitu kan, ya baik, maka itu termasuk talbis wa zulmun. Itu termasuk menipu dan kezaliman. Nerima dia taunya ya karena udah dipuji-puji ya nggak boleh. Dan kalau seandainya pembeli itu nggak nerima, maka dia berbohong dan juga menggugurkan atau menjatuhkan muruah, menjatuhkan harga diri, gitu kan? Kayak si abang udah bohong nih, gitu. Batal gitu. Arti batal nggak? Ya kayaknya mah enggak. Asal jadis, asal syarat syarat apa akidah ini terpenuhi ya sah. Ini mah apa cakupannya bukan fikih mah. Cakupannya ini mah tasawuf, cakupannya batin qalbu ini mah. Bukan fikih bukan. Ya. Kalau seandainya si pembeli nggak nerima apa di qalbu tapi kita akadnya jadi gitu. Serah terima akadnya. Nah, makanya untuk menghindari hal itu Islam ya syariat itu mensyariatkan khiyar gitu. Khiyar majlis ya kan
kemudian khiyar syarat, Syarat. khiyar aib. Sebenarnya itu untuk apa? Untuk mencegah tipu daya, talbis. Sebenarnya mah Islam sudah mengatur begitu rapihnya. Dalam dagang aja ada khiyar majlis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib. Enggak ori balikin. Ya. Enggak ori balikin. Kalau nggak enak, uang kembali 100%. Ternyata nggak enak, tapi mau dibalikin, mau bilang nggak enak. Udah habis. Yang beli duren dia tempat mama habis baru pulang mah. Aduh asli. Ya, wah masana ala sil'a. Tapi kalau memujinya, ya memuji atau membagus-bagusin barang dagang itu dengan menyebut kadar kiranya yang ada, memang ada itu mah, dengan tanpa berlebihan atau tanpa memanjangkan kalam, ya maka pada bahasa itu mah nggak apa-apa. Kalau emang benar, gitu lah. Jeruk manis emang benar manis, gitu. Coba Asal nggak berlebihan. Jeruk manis tuh nggak ada yang lain lebih manis daripada ini, udah berlebihan itu mah. So jagat raya. Jagat raya ini. Segitu mana? Ya, jadi hanya kadar kiranya saja lah, nggak berlebihan, maka itu tidak apa-apa. Dan juga tidak sepatutnya pedagang itu bersumpah atas nama Allah atau bersumpah atas nama Allah. Bahaya kalau seandainya dia bersumpahnya memang dia bohong, maka dia sudah melakukan sumpah palsu, dan itu termasuk dosa besar. Nggak boleh. Wih demi Allah nih, luar biasa nih, nggak ada lagi di tempat lain mah, ini impor ini, gitu. Sampai demi Allah, itu termasuk ternyata bohong, itu minal kabair. Meskipun itu benar, wa in kana shadiqan, meskipun itu benar, maka dia menjadikan nama Allah sebagai pengetes supaya laku gitu. Dites, coba kalau pakai demi Allah siapa tahu laku gitu. Maka itu juga tidak boleh. Sebab apa? Sebab waqad asafihi, dia telah menjadikan sesuatu, telah memperlakukan sesuatu yang buruk terhadap nama Allah. Dites gitu, ngetes supaya laku atau enggak. Kenapa? Karena dunia itu lebih hina daripada perkara yang dituju supaya laku dengan menyebut nama Allah. Min ghairi darurat, kecuali memang darurat. Kalau darurat itu gimana? Dipaksa sama pembeli gitu. Ya, saya nggak mau sumpah, dipaksa sama pembeli. Bener nih bang, nih coba bang, sumpah bang gitu. Padahal bener. Berani nggak di bawah? Berani bang. Gitu. Ya dah, saya demi Allah dah, ini enak gitu. Udah dipaksa ini mah. Kalau nggak sumpah ditembak misalnya. Nah, dalam hadis dikatakan wailun litajir min bala wallahi wala wallahi. Betapa celakanya, wailun itu artinya celaka atau bisa neraka wel. Wailun likulli humazatul humazah, maksudnya wadin finnari jahannam. Lembah yang ada di neraka jahanam, wailun. Atau celaka bagi pedagang yang ngomong bala wallahi wala wallahi. Iya benar demi Allah. Iya enggak demi Allah. Nah, maksudnya. Jadi celakalah bagi pedagang yang sumpah bawa nama Allah. Sekarang udah jarang ya itu. Asli nih demi Allah, udah asli. Enggak mempan. Hah? Orang yang beli enggak tahu Tuhan. Wailul lisani min godin wa ba'da godin. Nah, ini celakalah bagi orang yang ingin mengerjakan sesuatu tapi ditunggu besok, tarsok. Boleh. Ya. Jadi nggak boleh menunda kebaikan yang bisa kita lakukan besok. Boleh. Wailun lisani min godin wa ba'da godin. Celakalah bagi seseorang yang mau mengerjakan suatu kebaikan ditunda godin besok, ba'da godin besok lagi aja lah. Khawatir ya nyesel ya, besok kan nyesel. Jadi jangan menunda suatu kebaikan yang bisa kita lakukan hari ini sampai esok hari, karena nggak tahu apakah esok hari itu datang atau tidak. Bisa jadi esok hari tidak datang atau kita yang meninggalkan esok hari, maksudnya nggak sampai umurnya. Hati-hati. Wafil khabar, dalam hadis yang lain, al yaminul kaziba munfiqatun lisil'a wa mumhiqatun lil barakah. Itu dijadikan isim fa'il aja. Sumpah palsu itu
memang bisa menjadikan barang dagangan laku. Munfiqatul lislah itu menjadi laku barang dagangnya. Tapi mumihikotun barokah, bisa menghilangkan keberkahan. Berkahnya hilang kalau dagang pakai sumpah-sumpah palsu atau bohong-bohong. Ya laku sih, tapi hanya hari itu doang lakunya, ya kan? Nanti pas ternyata tahu dia pembelinya pada bohong, nanti mah balik lagi malah nyesel. Akhirnya malah nanti cerita-cerita, gak usah beli sama dia, oh dia mah ini gitu jadinya. Barangnya palsu gini kan bahaya. Ya. Barangnya imitasi. Nah, ya itulah para pedagang. Ya hidup ini kan cuma dua, kalau nggak beli ya jual. Hidup ini kan cuma dua, kalau nggak beli ya jual. Kalau kita nggak dagang ya kita yang beli kan gitu. Maka kalau nggak jadi pembeli kita jadi penjual, kalau nggak jadi penjual kita jadi pembeli. Maka datangkanlah hak-hak sebagai penjual dan berikanlah hak-hak pembeli, ya berikan pula hak-hak penjual. Kewajiban pembeli dan kewajiban penjual. Kita tidak mau menipu orang, kita tidak mau ditipu orang, maka kita nggak boleh. Kalau ini kayak kemarin nih jual baju, modalnya kita pamerkan gitu, lihat ini modalnya segini, dan dia nota belanjanya kita ngambil 15.000 lebihnya dari yang ada. Itu boleh harus sebenarnya, Pak. Memang jualnya begitu, itu modal robah namanya. Modal robah itu menyebutkan modal awal, kemudian mengambil untung dari marginnya. Boleh sah aja kan? Justru Rasulullah itu jualannya begitu. Ada yang nyelutuk mama Ali jangan nyebutin modal. Justru saya lebih senang kayak gini, biar mikir nawarnya di bawah kita beli. Kita siasatnya nggak mau ada tawar menawar. Atas kan nih menurut saya bu. Namanya modal robah. Modal robah itu apa sih namanya? Menyebutkan modal awal, kemudian kita menarik untung margin dengan kesepakatan. Saya beli motor 15 juta nih, ya lebihin dah buat boleh. Kemudian 15 juta 100. Ada itu. Ya 100 bensin habis bos. Oh, ya udah 15 110. Ya, pokoknya disepakati keuntungannya, marginnya itu disepakati. Itu yang modal robah dan boleh, dan biasanya kredit BMT itu pakai akarnya modal robah. Jadi dia meskipun kita nggak tahu ya, kalau kita ngaji pokoknya kita tahan deh kita. Misal gitu, dan dia beli di tempat di leasing, kemudian gitu kan. Iya, berarti kan dia beli di leasing nih, misal motor kita misal, kemudian ada dijual ke klien misal, jual ke dengan dicicil. Iya, jadi harganya misal jadi 30 juta dengan dicicil, boleh. Asal tidak boleh ada syarat-syarat yang merugikan. Ada dulu yang kredit ini nih disebutin kalau dicicil sekian, kalau cash sekian, lebih murah cash. Asal harganya ditentukan boleh. Yang tidak boleh itu ketika harganya tidak ditentukan. Itu ada kemarin saya jadi aneh itu ada. Jadi asal harganya tidak ditentukan boleh. Asal harganya ditentukan asal boleh. Wallahu a'lam. Enggak jadi masalah, ada dua harga di situ. Enggak jadi masalah. Ada yang membolehkan. Ada yang membolehkan.